Ini pertimbangan hakim nyatakan tak ada saksi lihat Ronald Tanur bunuh Dini. Ketua Majelis Hakim Erin Tuah Damanik memvonis bebas tanpa syarat Gregorius Ronald Tanur dalam perkara pembunuhan Dini Sera Afrianti. Hakim Pengadilan Negeri PN, Surabaya itu mengatakan tak ada saksi yang melihat pembunuhan tersebut. Dalam pertimbangannya, Damanik berkesimpulan tak ada saksi yang mengetahui secara pasti Ronald membunuh Dini Sera Afrianti di Black Hole KTV, Landmark Mall, Surabaya, baik petugas keamanan, pegawai, maupun teman-teman Dini. Dalam pertimbangan itu, Damanik memaparkan kronologi kejadian yang diawali undangan teman-teman Dini untuk karaoke di Black Hole KTV pada Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Berikut ini pemaparan Hakim Damanik dalam sidang putusan di PN Surabaya Rabu, 24/7. Bahwa benar pada Selasa tanggal 3 Oktober tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat Dini dihubungi saksi Ivan Sianto melalui pesan WhatsApp untuk diajak karaoke di Black Hole KTV Surabaya. Dini menyetujui ajakan itu dan pada pukul 21.40 waktu Indonesia Barat datang bersama terdakwa Ronald Tanur untuk bergabung dengan saksi Ivan Sianto, Rahmadani Rifan Nadifi, Eka Yuna Prasetya, dan Alan Christian di Room 7 Black Hole KTV yang berlokasi di Landmark Mall Maijen Jonosewojo, Surabaya. Sekitar pukul 22.10 waktu Indonesia Barat, datang saksi Hidayati Bella Avista alias Bella untuk bergabung dengan yang lainnya. Di dalam room nomor 7 Black Hole KTV tersebut, korban dan terdakwa berkaraoke dan menenggak minuman beralkohol jenis tequila Jose secara bergantian. Kemudian pada Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023, dini hari, yakni sekitar pukul 00 WIB, saksi Ivan Sianto, Rahmadani Rifan Nadifi, serta Hidayati Bella Avista alias Bella pulang karena Bella sudah mabuk berat. Baru sekitar pukul 0.10 waktu Indonesia Barat, korban Dini bersama terdakwa meninggalkan room nomor 7 Black Hole KTV itu sambil membawa botol tequila Jose yang masih tersisa minuman di dalamnya. Sampai di basement terjadi cekcok antara Dini dan terdakwa. Selanjutnya Dini keluar lebih dulu ke parkir basement, lalu menunggu di mobil Toyota Innova warna abu-abu Nopol B1744VON milik terdakwa sembari bermain ponsel, salah satunya mengirim voice note kepada saksi Ivan Sianto. Saat menuju mobil tersebut, terdakwa melihat Dini sedang duduk selonjor di sebelah kiri mobil bagian pintu depan. Lalu, ketika terdakwa sudah di dalam mobil menanyakan kepada Dini, apakah dirinya mau pulang atau tidak. Karena tidak ada respons atau jawaban dari Dini, membuat terdakwa semakin kesal dan emosi sehingga terdakwa sengaja langsung menjalankan mobilnya ke arah kanan, di mana saat itu terdakwa mengetahui posisi Dini sedang bersandar di mobil sebelah kiri, sehingga korban terjatuh. Terdakwa mengendarai mobilnya meninggalkan parkiran Landmark sekitar pukul 1.10 waktu Indonesia Barat dan membawa korban ke apartemen Orchard Tanglin. Saat di lobi apartemen, terdakwa mengambil kursi roda, lalu menaruh Dini di kursi roda dan dititipkan ke petugas security Muhammad Mustafa. Lalu terdakwa langsung pergi. Saksi Hermawan bin Adi menghubungi saksi Muhammad Mustafa naik ke kamar Dini untuk menyusul terdakwa. Lalu terdakwa dimintai keterangan dan pertanggungjawaban terhadap korban yang ada di lobi bawah. Kemudian terdakwa turun ke lobi dan melihat kondisi korban Dini sudah tidak bernapas. Mengetahui hal itu, saksi Retno Happy Purwaningtyas yang kenal dengan Dini berinisiatif membawa Dini ke Rumah Sakit Nasional Hospital. Setibanya di UGD Rumah Sakit Nasional Hospital, petugas medis mengecek detak jantung Dini menggunakan alat defibrilator atau alat kejut listrik. Oleh saksi Dr. Felicia Limantoro, Dini dinyatakan asistole, atau berarti sudah tidak mempunyai denyut jantung. Dari keterangan Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Alan Christian yang pada waktu bersama-sama dengan Dini tidak ada yang melihat penyebab pasti kematian Dini. Sementara saksi security Fajar Fahrudin, saksi Imam Subekti, dan saksi Agus Santoso melihat Dini dalam keadaan kotor, mabuk, dan tampak terlihat sakit. Damanik menyatakan bahwa majelis hakim dalam sidang perkara dugaan pembunuhan Dini Sera Afrianti dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur berkesimpulan saksi tidak melihat penyebab kematian Dini. Saksi hanya mengatakan bahwa Dini kuat dalam meminum keras. Maka majelis hakim menyatakan tidak bisa dibuktikan bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan niat untuk membunuh Dini, kata Damanik.
Damanik menyebut Dini tergeletak dan tidak sadar karena efek minuman beralkohol. Majelis Hakim telah membaca hasil visum et repertum dari RS Dr. Sutomo bahwa kondisi jenazah adanya kerusakan lambung karena adanya alkohol dalam lambung dan darah. Penyebab kematian Dini karena adanya luka robek pada organ hati akibat karena penyakit lain karena mengonsumsi alkohol yang dikonsumsi Dini saat berasa di Black Hole, ujarnya.